kooperatif di sekolah dasar. Apa itu strategi pembelajaran kooperatif? Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif, cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil belajar dirinya sendiri, tetapi juga terhadap hasil belajar teman atau kelompoknya. Ada beberapa pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slavin tahun 2005 dalam Stafinibelia, pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk saling membantu dalam memahami materi pelajaran dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Johnson tahun 1999 dalam Stafinibelia menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif melibatkan kerjasama positif antar siswa, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang saling bergantung untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, menurut Brahim tahun 2012 dalam Dewi Anggraini menambahkan pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Yang keempat, menurut Slavin tahun 2008 dalam Dewi Anggraini, model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Kelima, menurut Hardini dan Dewi tahun 2012 dalam Dewi Anggraini, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Pembelajaran kelompok memiliki tujuan agar peserta didik secara aktif dalam suatu aktivitas belajar secara bersama-sama, agar peserta didik dapat menemukan dan memecahkan masalah dengan logis, analisa, dan sebagainya. Tujuan utama model pembelajaran kooperatif yaitu 1. Meningkatkan hasil belajar akademik melalui diskusi dan kerjasama antar siswa. 2. Menumbuhkan kemampuan sosial seperti kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan empati. 3. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa memiliki peran penting dalam kelompok. 4. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. 5. Membentuk sikap demokratis dan menghargai perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Model kooperatif memiliki beberapa ciri khas, antara lain 1. Belajar dalam kelompok kecil 3-5 siswa dengan anggota yang heterogen, berbeda kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang. 2. Adanya saling ketergantungan positif di mana keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggota. 3. Tanggung jawab individu. Setiap siswa harus menguasai materi agar dapat membantu kelompoknya. 4. Interaksi tatap muka langsung. Siswa saling berkomunikasi, berdiskusi, dan bertukar ide. 5. Keterampilan sosial dikembangkan secara sengaja seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. 6. Evaluasi dilakukan terhadap hasil individu dan kelompok. 7. Ketergantungan positif. Positive interdependence. Keberhasilan kelompok bergantung pada partisipasi dan kontribusi setiap siswa.
8. Tanggung jawab pribadi, individual accountability. Meskipun bekerja dalam kelompok, setiap anggota tetap harus menguasai materi dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Adapun karakteristik model kooperatif meliputi 1. Kelompok kecil, small groups. Siswa dibagi dalam kelompok yang cukup kecil agar setiap anggota dapat berpartisipasi aktif. 2. Heterogenitas dalam kelompok. Anggota kelompok dipilih berbeda dalam kemampuan, latar belakang, atau gaya belajar agar saling melengkapi. 3. Ketergantungan positif, positive interdependence. Keberhasilan kelompok bergantung pada partisipasi dan kontribusi setiap siswa. 4. Tanggung jawab pribadi, individual accountability. Meskipun bekerja dalam kelompok, setiap siswa tetap harus menguasai materi dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. 5. Interaksi tatap muka langsung, face-to-face interaction. Siswa saling berinteraksi secara langsung dalam kelompok, berdiskusi, membantu, dan belajar secara kolaboratif. 6. Pengembangan keterampilan sosial, social skills, seperti komunikasi, kompromi, kepemimpinan, dan bekerja sama. 7. Penilaian kelompok dan individu. Hasil kelompok dan sumbangan setiap individu dievaluasi agar adil dan memotivasi siswa untuk ikut aktif. Prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson, tahun 1994, terdapat 5 prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu A. Positive interdependence, saling ketergantungan positif. Siswa merasa bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada usaha setiap anggotanya. B. Individual accountability, tanggung jawab individu. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tugas dan pemahamannya terhadap materi. C. Face-to-face interaction, interaksi tatap muka. Siswa berinteraksi secara langsung untuk saling membantu dan menjelaskan ide. D. Interpersonal and small group skills, keterampilan sosial. Siswa dilatih untuk berkomunikasi, mendengarkan pendapat, dan bekerja sama secara efektif. E. Group processing, evaluasi kelompok. Kelompok melakukan refleksi untuk menilai efektivitas kerjasama dan mencari perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Keunggulan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep melalui diskusi aktif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial dan empati. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar karena adanya dukungan teman sebaya. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Dan yang kelima, mengajarkan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab. 6. Meningkatkan prestasi akademik seperti pemahaman konsep IPA atau matematika. 7. Mendorong keterampilan sosial termasuk kerjasama, komunikasi, toleransi, dan kepercayaan diri siswa. 8. Membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan siswa lebih aktif dalam proses belajar. 9. Mengurangi kebosanan siswa akibat metode pembelajaran yang monoton. Kelemahan model pembelajaran kooperatif. 1. Memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pembelajaran individual. 2. Kemungkinan adanya anggota kelompok yang pasif atau mendominasi. 3. Guru perlu kemampuan tinggi dalam mengelola dinamika kelompok. 4. Evaluasi hasil belajar perlu dirancang hati-hati agar adil antara individu dan kelompok. Jenis dan penerapan metode pembelajaran kooperatif. Pertama, model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Model pembelajaran ini merupakan
pembelajaran kooperatif di mana guru harus membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 peserta didik yang berasal dari tingkatan kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan dengan memaksimalkan kerjasama, kolaboratif, efektif, dan efisien. Pada gambar ini adalah contoh penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Pertama yang dilakukan adalah guru membentuk kelompok asal yang beranggota 4-6 peserta didik. Guru membagikan materi atau permasalahan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Lalu, setiap anggota kelompok memahami materi atau persoalan yang diberikan guru. Kemudian, guru dan kelompok asal membentuk kelompok ahli, mengelompokkan peserta yang mendapatkan tugas yang sama, dimasukkan ke dalam satu kelompok, lalu mulai bekerja sama antar kelompok ahli di dalam kelompoknya. Kemudian sampaikan bahwa semua anggota kelompok ahli harus memahami materi karena mereka harus bisa menyampaikan atau menjelaskan di kelompok asal. Kemudian perwakilan kelompok kembali ke kelompok asal jika waktu diskusi sudah selesai. Guru memberi kesempatan kepada masing-masing menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Guru beserta peserta didik mengadakan refleksi dan evaluasi setelah masing-masing kelompok setelah melaporkan hasilnya. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif group to group exchange. Model pembelajaran group to group exchange merupakan model pembelajaran pertukaran antar kelompok dalam memberikan tugas yang berbeda dari kelompok lain. Dalam pembelajaran group to group exchange, guru memberikan tugas berbeda kepada kelompok yang berbeda. Kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya di kelompok masing-masing. Kelompok tersebut harus memilih wakilnya untuk menyampaikan hasil di kelompok lain. Pada gambar ini adalah contoh penerapan model pembelajaran komparatif group to group exchange, di mana guru memilihkan topik yang berbeda antar kelompok agar menghasilkan konsep, gagasan, dan pendapat berbeda. Lalu, guru membagi kelas ke dalam kelompok sesuai jumlah tugas yang sudah disiapkan. Kemudian, guru menjelaskan teknik permainan pembelajaran group to group exchange, membagikan tugas yang berbeda ke setiap kelompok. Lalu, kelompok mengerjakan atau mendiskusikan tugas sesuai dengan waktunya. Guru memanggil perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasilnya di kelompok lain, dan guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi dan bertanya setelah presentasi usai. Guru memberikan refleksi, apresiasi, motivasi, dan evaluasi jika perwakilan kelompok sudah selesai presentasi semua. Yang ketiga, model pembelajaran komparatif Talking Chips. Pembelajaran Talking Chips merupakan pembelajaran komparatif yang dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-6 peserta didik. Setiap peserta didik dalam kelompok diberi sejumlah kartu bicara Talking Chips. Fungsi kartu bicara sebagai bukti bahwa ia sudah berpendapat atau menjawab, lalu kartu ditaruh di meja. Pada gambar ini adalah contoh penerapan dari model pembelajaran komparatif Talking Chips, di mana guru menjelaskan materi dari teknik cara bermain dengan pembelajaran Talking Chips. Guru memberi tugas sesuai materi, guru menyiapkan sejumlah kancing baju atau kartu bicara, guru membagikan sejumlah kancing baju kepada peserta didik tiap-tiap kelompok. Setiap peserta didik dari tiap-tiap kelompok berbicara atau menjawab dan menaruh kartu di meja, dan jika kartu miliknya habis, dia tidak boleh menjawab sampai semua rekan anggota menghabiskan kartunya. Jika tugas belum selesai dan kartu semua sudah habis, maka kelompok mengambil kartu lagi jika waktunya masih ada. Jadi kesimpulannya adalah strategi pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan melatih mereka bekerja sama dalam kelompok. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran
penting dilakukan untuk membantu siswa memahami secara jelas konsep dan tujuan strategi tersebut. Dengan strategi ini, diharapkan siswa dapat bekerja sama dalam kelompok, siswa dapat saling belajar, saling mendukung, dan melengkapi.